Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alsifa Mirzara, saya dari 10 MIPA 5. Saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Saya mengambil fauna yaitu komodo dan flora yaitu eceng gondok. Komodo. Komodo atau disebut juga biawak komodo dengan nama latin Varanus komodoensis merupakan spesies terbesar dari famili Varanidae sekaligus kadal terbesar di dunia. Habitat komodo. Habitat komodo terdapat di Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur, Pulau Rinca Nusa Tenggara Timur, dan Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri komodo. Komodo memiliki rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo liar dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar selain biawak ini di seberang geografisnya. Warna kulit komodo dibedakan menjadi 3. Yang pertama, komodo jantan memiliki warna kulit dari abu-abu gelap sampai merah batu bata. Yang kedua, komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Yang ketiga, komodo muda lebih bervariasi warnanya dengan warna kuning, hijau, dan putih dengan latar belakang hitam. Air liur komodo merupakan salah satu hal yang sering dibicarakan banyak orang karena kebanyakan orang menganggapnya beracun seperti bisa ular atau kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Bakteri paling mematikan di air liur komodo diperkirakan adalah bakteri Pasteurella multocida. Makanan komodo. Komodo adalah hewan pemakan hewan lain atau karnivora. Akan tetapi, komodo lebih sering memakan daging bangkai. Komodo dapat mendeteksi keberadaan daging bangkai sejauh 4-9,5 meter. Komodo memakan buruannya dengan cara mencabik lalu menelannya bulat-bulat, sementara tungkai depannya menahan tubuh mangsanya. Proses menelannya memerlukan waktu yang panjang, biasanya 15-20 menit. Komodo menggunakan lidahnya untuk mencium bau mangsanya. Lidah komodo menangkap partikel bau di udara lalu menaruhnya ke organ di langit-langit mulutnya yang disebut organ Jacobson, yang berfungsi untuk menganalisis tanda-tanda dari bau tersebut. Mangsa komodo dewasa diantaranya reptilia kecil termasuk sejenisnya, babi hutan, kambing, rusa, kuda, dan kerbau. Sedangkan komodo muda memangsa serangga, telur, mamalia, dan reptilia kecil. Adapun reproduksi komodo. Musim kawin komodo biasanya berlangsung antara bulan Mei hingga Agustus. Komodo bersifat monogamous. Komodo betina biasanya meletakkan telurnya di lubang tanah. Akan tetapi, komodo lebih suka menyimpan telur-telurnya di sarang yang telah ditinggalkan. Sarang komodo rata-rata berisi 20 telur. Betina berbaring di atas telur-telur itu untuk mengerami dan melindunginya sampai menetas setelah dirami selama 7-8 bulan. Komodo membutuhkan 3-5 tahun untuk menjadi dewasa dan dapat hidup lebih dari 50 tahun. Cara melestarikan komodo. Cara melestarikan komodo ada 5. Yang pertama, pelestarian habitat komodo. Yang kedua, peningkatan pariwisata. Yang ketiga, menjaga makanan komodo. Yang keempat, melarang pemburuan dan perdagangan komodo. Dan yang kelima, melakukan penangkaran komodo. Eceng gondok. Eceng gondok dengan nama latin Aeroconia crassipes adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Eceng gondok merupakan dari famili Pontederaceae. Selain dikenal dengan nama eceng gondok, di beberapa daerah di Indonesia, eceng gondok mempunyai nama lain. Eceng gondok pertama kali ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang ilmuwan bernama Carl Friedrich Philipp von Martius, seorang ahli botani berkebangsaan Jerman pada tahun 1824 ketika sedang melakukan ekspedisi di sungai Amazon, Brazil. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air
ke badan air lainnya. Ciri-ciri eceng gondok. Eceng gondok hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tingginya sekitar 0,4 sampai 0,8 meter. Tidak mempunyai batang, daunnya tunggal dan berbentuk oval, ujung dan pangkalnya meruncing, pangkal tangkai daunnya menggelembung. Permukaan daunnya licin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk bunga majemuk, berbentuk bulir, kelopak daunnya berbentuk tabung. Bijinya berbentuk bulat dan berwarna hitam. Buahnya kotak beruang 3 dan berwarna hijau. Akarnya merupakan akar serabut. Habitat eceng gondok. Eceng gondok tumbuh di kolam-kolam yang dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penampungan air dan sungai. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang kaya akan nitrogen, fosfat, dan potasium, atau yang disebut juga laporan FAO. Kandungan garam dapat menghambat pertumbuhan eceng gondok seperti yang terjadi pada danau-danau di daerah pantai Afrika Barat, di mana eceng gondok akan bertambah sepanjang musim hujan dan berkurang saat kandungan garam naik pada musim kemarau. Cara penanggulangan eceng gondok. Cara penanggulangan eceng gondok itu ada 4. Yang pertama, menggunakan herbisida. Yang kedua, mengangkat eceng gondok secara langsung dari lingkungan perairan. Yang ketiga, menggunakan predator. Dan yang keempat, memanfaatkan eceng gondok. Dampak negatif eceng gondok. Yang pertama, meningkatnya evapotranspirasi atau penguapan dan hilangnya air melalui daun-daun tanaman. Yang kedua, menurunnya jumlah cahaya yang masuk ke dalam perairan, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kelarutan oksigen dalam air. Yang ketiga, tumbuhan eceng gondok yang sudah mati akan turun ke dasar perairan, sehingga mempercepat terjadinya proses pendangkalan. Yang keempat, meningkatnya habitat bagi vektor penyakit pada manusia. Dan yang kelima, menurunkan nilai estetika lingkungan perairan. Itulah klasifikasi makhluk hidup dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.